Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ayah bunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tema ini sangat krusial atau sangat penting sekali karena hampir semua orang tua pernah merasakan satu fase, yaitu anak yang kita cintai, kita didik, kita doakan, tiba-tiba melakukan sesuatu yang membuat hati kita runtuh atau hati kita jatuh. Nilai turun, melawan, bahkan berbohong, lalu lalai dalam salatnya, atau pergaulan yang tidak terarah sama sekali. Maka muncullah pertanyaannya, bukan mengapa anak saya bisa mengecewakan saya, tetapi bagaimana sikap kita ketika anak terjadi melakukan seperti itu. Kalau salah sikap, kita bukan hanya gagal memperbaiki masalah, tapi bisa merusak masa depan anak, hubungan batin dengannya. Maka yang harus kita awali adalah pahami dulu bahwasannya anak itu amanah, bukan proyek gengsi. Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka perhatikan ayat ini. Ayat ini tidak mengatakan pastikan anakmu jadi juara kelas. Tidak juga mengatakan pastikan anakmu membuatmu bangga di depan saudaramu, tetanggamu. Yang Allah perintahkan dalam ayat ini adalah menjaga dari api neraka. Artinya orientasi pendidikan dan keselamatan itu adalah perolehan akhirat, bukan sekedar reputasi dunia. Kadang yang membuat kita marah bukan karena anak kita salah secara prinsip, tapi karena kita merasa malu. Dan ini menjadi berbahaya ya bunda sekalian. Jika gengsi ini lebih dominan daripada nilai agama yang ada pada keluarga, maka koreksi kita akan emosional, bukan rasional. Nah, maka kita harus membedakan antara kesalahan dan identitas. Seringkali kesalahan adalah perbuatan, sedangkan anak adalah pribadi. Maksudnya apa? Jangan pernah mencampur adukan keduanya. Kalimatnya seperti ini. Contohnya, kamu anak yang sangat pemalas. Kamu sangat durhaka. Dasar anak yang tidak bisa diharapkan untuk keluarga. Nah, itu bukan menegur kesalahan, melainkan itu menyerang identitas seorang anak. Padahal Nabi SAW tidak pernah merusak harga diri seseorang ketika akan dikoreksi oleh Nabi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika ada sahabat yang keliru, Nabi sering mengatakan, mengapa ada sebagian orang melakukan ini dan itu. Beliau tidak mempermalukan nama, tidak membunuh karakternya. Jika anak melakukan kesalahan, maka fokuslah pada perilakunya. Katakan perbuatan ini salah, tapi ayah sayang sama kamu. Atau perbuatan ini salah dan harus diperbaiki, tapi tetap ayah sayang sama kamu. Kita perbaiki bersama-sama. Itu kalimat yang mengandung emosional. Bahwasanya ketika anak salah, melakukan kesalahan, orang tua mengerti.
ya, memberikan kasih sayangnya meskipun anaknya salah. Ya. Dan inilah yang membangunkan tanggung jawab tanpa menghancurkan jiwanya. Subhanallah. Lalu kendalikan emosi sebelum memberikan reaksi kepada anak. Kekecewaan itu sering memicu ledakan. Padahal dalam kondisi marah, otak kita tidak rasional atau rasionalisme kita menurun. Keputusan yang diambil saat marah itu biasanya hampir berlebihan. Padahal Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda, la taghdab, jangan marah. Artinya bukan tidak boleh punya emosi dalam hadis ini, tapi jangan dikuasai olehnya. Maka strategi kita yang harus kita lakukan adalah jangan langsung menghukum saat emosi kita memuncak. Ini akan jadi bahaya. Ambil jeda, ya, atau sesudah ambil jeda kitanya masih marah sebagai orang tua, maka ambil wudhu. Lalu ketika masih wudhu masih marah, ya, duduk jika berdiri, dan kita masih emosinya masih meluap, maka diam saja jika perlu. Karena satu kalimat tajam dari orang tua itu bisa membekas puluhan tahun kepada anak. Lalu evaluasi yang kita ambil adalah apakah ini pola atau sesekali kesalahan. Maka lihatlah apa yang anak lakukan. Apakah ini polanya ketika anak melakukan kesalahan atau memang ini hanya sesekali. Nah, makanya kita itu harus bijak. Karena bijak itu proporsional. Jika anak sekali gagal ujian, maka yang harus kita evaluasi adalah akademiknya. Jika berulang terus menerus lalu menurun, nah ini bukan lagi evaluasi akademik, melainkan evaluasi sistemnya kepada anak. Sebelum kepada anak, coba tanyakan dulu kepada diri sendiri. Apakah kita sudah cukup hadir? Apakah komunikasi kita dengan anak itu sehat? Apakah aturan di rumahnya sudah jelas? Atau apakah kita hanya menuntut tanpa mendampingi anak? Kadang anak terlihat mengecewakan, padahal ia sedang kelelahan secara emosional. Lalu apa yang harus kita lakukan ayah bunda? Tegas. Maka harus tegaslah kepada anak. Tegas itu wajib tapi terukur. Kasih sayang tanpa ketegasan, ya, menghasilkan anak yang manja. Sedangkan ketegasan tanpa kasih sayang menghasilkan anak yang pemberontak nantinya. Dalam surat Luqman ayat 13 sampai 19 kita lihat bagaimana Luqman menasehati anaknya. Ada tauhidnya di situ, ada salatnya, ada amar ma'ruf nahi mungkarnya, ya. Dan bahkan ada etika sosialnya. Artinya apa? Pendidikan itu sistematis. Ada nilainya, ada arahannya, dan juga ini yang paling penting yang sering kita lupakan bahwasannya ada peringatannya. Jika anak melanggar, apa yang harus kita lakukan? Beri konsekuensi, jelaskan sebabnya, lalu konsistennya itu harus berjalan, dan jangan berubah-ubah karena kasihan, ya. Kita merubah hukuman anak, kita mengubah konsekuensi anak karena berbeda, enggak. Usahakan kita berikan konsekuensi yang sangat konsisten, ya. Disiplin itu bukan bentuk kebencian, tapi itu bentuk tanggung jawab kita kepada anak, dan anak pun akan bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Dan yang terakhir, perbanyak doa. Jangan hanya ceramah. Ini yang sering terjadi di hadapan kita. Sering kita panjang sekali berbicara kepada anak, tapi pendek sangat doa untuk anaknya. Padahal para nabi selalu menguatkan pendidikan dengan doa. Ini yang sangat luar biasa.
Contohnya ada pada Nabi Ibrahim, ya, berdoa dalam surat Ibrahim ayat 40, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min zurriyati. Ya Rob, jadikan aku dan keturunanku orang yang menegakkan salat. Maka kita bisa perhatikan ini doa Nabi Ibrahim untuk keturunannya yang sangat luar biasa. Bahkan Nabi pun sekelas Nabi saja dan Rasul tidak merasa cukup hanya dengan mendidik. Mereka memohon kepada Allah yang menciptakan kita dan memberikan pengetahuan kepada kita. Jika anak mengecewakan, maka kita coba tingkatkan tahajud kita, dekatkan kepada sumber masalah, sumber yang memberikan masalah. Ketika kita dekat dengan sumbernya, berarti kita juga dekat dengan solusinya. Bisa jadi yang perlu diperbaiki itu bukan hanya anak, tapi kualitas spiritual orang tuanya. Dan anak hari ini, saya katakan kembali, bukan final versi, bukan finalnya, tapi ia sedang bertumbuh. Banyak sahabat yang dahulu juga jauh dari kebenaran, lalu berubah total setelah mendapatkan sentuhan iman. Kekecewaan hari ini bisa menjadi titik balik jika ditangani dengan hikmah. Tugas orang tua bukan memastikan anak tidak pernah jatuh, tapi tugas orang tua adalah memastikan ketika ia jatuh, ia tahu harus pulang kemana. Sebagai penutup tauji hari ini, ayah bunda, anak bukan malaikat, ia pasti salah, dan kita pun bukan orang tua yang sangat sempurna. Saat anak mengecewakan, luruskan niat kita, kendalikan emosi kita, koreksi perilaku anak, bukan harga dirinya. Lalu tegas secara terukur, dan yang terakhir adalah perkuat doa dan kedekatan spiritual kita dengan Allah. Jika kita gagal menjaga sikap saat kecewa, kita bisa kehilangan anak secara batin, meskipun ia masih tinggal serumah dengan orang tuanya. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang tua yang sabar, yang tegas, penuh hikmah dalam mendidik amanah yang dititipkan kepada kita sebagai orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.